Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita masuk ke materi PPKN. Silakan bisa kalian buka bukunya, masuk ke tema 5, subtema 3. Kita lanjutkan ke materi sebelumnya ya. KD-nya 3.4 masih sama, yaitu di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Silakan untuk pembelajaran 5 kalian bisa buka bukunya halaman 67. Baik. Misalkan selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri kalian. Jika ada tidak kebutuhan yang mendesak, sebaiknya disarankan untuk selalu berada di rumah karena pandemi masih berlangsung dan keadaan virusnya ini masih membahayakan ya nak. Baik, untuk selalu melaksanakan 3M yaitu dengan mencuci tangan, menjaga jarak dengan lawan bicara kalian, dan menggunakan masker dimanapun kalian berada. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Kita mulai masuk ke tema 5, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ya nak. Bersatu dalam keberagaman tarian daerah. Kamu sudah mempelajari bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Keberagaman suku bangsa tersebut membuat bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya. Karena setiap suku-suku di Indonesia tentunya pasti memiliki tarian daerahnya masing-masing. Seperti misalnya di Bali yaitu memiliki tari kecak yang merupakan salah satu tarian daerah yang terkenal hingga mancanegara. Keberadaan budaya tersebut misalnya berupa tarian daerah. Nah, seperti tadi Miss informasikan, sudah pernah mendengar belum kalian yaitu mengenai tari kecak tersebut? Tahukah kalian nak, banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan atau menonton pertunjukan tari kecak. Hal itu menunjukkan bahwa keberagaman tari daerah di Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan budaya berupa tarian daerah, kita seharusnya bangga akan tarian daerah tersebut. Semua orang boleh mempelajari tarian daerah kita. Kita pun boleh mempelajari tarian daerah lain. Dengan begitu, kita telah menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Baik, itu dari pembelajaran 5. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6, yaitu saling menolong dalam keberagaman. Bisa dibuka bukunya halaman 69 ya nak. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Tentunya jika kalian di sekolah, kalian memiliki banyak teman dengan latar belakang yang berbeda-beda ya nak. Dengan perbedaan tersebut, kita atau Miss berharap kalian bisa bermain dengan siapapun teman kalian, baik dalam keadaan senang ataupun ketika teman kalian mengalami kesulitan. Misalnya ketika teman kalian jatuh ketika bermain sepeda, tentunya sebagai teman kamu dapat membantu teman yang terjatuh saat bermain sepeda tersebut. Dan hal itu merupakan wujud dari tolong-menolong dalam keberagaman. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di lingkungan sekolah maupun masyarakat, ataupun dimanapun kita berada. Misalnya membantu adik yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah, membantu ibu menyiapkan makan malam, dan membuang sampah pada tempatnya untuk meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Atau jika di sekolah, tentu kalian ketika waktunya makan siang atau istirahat tiba, banyak sampah-sampah yang berserakan, itu merupakan kewajiban bagi kalian juga untuk selalu menjaga kebersihan, sehingga membantu petugas kebersihan di sekolah dalam menjaga kebersihan.
Karena kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Jika suasana lingkungan kita bersih, tentunya akan menimbulkan kesehatan yang baik juga untuk diri kita sendiri. Sedangkan saat di lingkungan sekitar terjadi bencana, kita sebaiknya ikut membantu juga ya, apapun latar belakang kita. Karena saling membantu saat terjadi bencana menunjukkan sikap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang saat ini sedang terjadi ya, ada bencana banjir mungkin ataupun gempa bumi. Sebagai manusia, kita harus wajib saling membantu dimanapun atau siapapun yang sedang dalam mengalami kesulitan. Saat membantu saat terjadi bencana menunjukkan adanya rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Saat membantu orang lain, kita sebaiknya tidak memilih-milih latar belakang orang tersebut, tidak memilih dia dari suku mana ataupun agamanya. Kita sebaiknya membantu semua orang yang membutuhkan, seperti tadi tanpa memperdulikan latar belakang suku, agama, maupun sosial. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, bisa dilihat di gambar ya. Nah, menurut kalian, apa sikap tolong-menolong yang ditunjukkan oleh kegiatan tersebut? Baik, jika kita lihat, ini ada beberapa anak yang ada di sekolah. Kegiatannya yaitu sedang merapikan taman atau membersihkan taman sekolah. Ada yang menyapu daun-daun yang berserakan, menyiram tanaman, ataupun ada yang menanam tanaman. Dan semua itu merupakan bentuk kerjasama ataupun tolong-menolong dalam keragaman di sekolah. Baik, itu saja ya nak ya penjelasan dari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 di tema 5 subtema 3. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.